Kakek saya itu benar-benar murni, dia itu tentara yang menjaga istana, Kaisar Akihito. Oke, pas pampresnya itu. Pas pampresnya lah, karena dia berprestasi, diutuslah dia untuk berperang di wilayah Asia, memimpin, khususnya memimpin. Berarti di bawahnya Yamashita Tomoyukui. Iya. Singkat cerita nih Om, ternyata kakek saya itu sudah tidak mau balik ke Jepang lagi, karena kan memang mengabdi diri kan sampai mati kan di medan perang kan. Ternyata dia umurnya panjang gitu. Nah, dia menitik beratkan bahwa setelah nikah sama nenek nih Om ya, dia menitikkan beratkan bahwa udah gue di Indonesia, gue mengabdi sama Indonesia. Jepang muslimin gede. Banyak sekarang banyak ya? Dan semakin banyak, luar biasa itu, subhanallah. Benar Om. Sekarang masjid-masjid pun besar-besar di Jepang. Dan kita nemuin muslim di sana tuh udah bukan hal yang tabu ya. Udah bukan hal yang aneh lagi. Bukan aneh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Rifki Kyoka. Bro, apa kabar bro? Alhamdulillah. Baru rilis single ya? Baru rilis single. Udah kapan sih tuh rilis single? Rilis singlenya baru sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Nah, di platform? Di platformnya di YouTube, TikTok, Instagram, iTunes, Spotify, ada semua. Digital doang nih? Digital doang. Nggak pengen album full gitu? Belum, masih coba kita lihat gimana ntar. Cerita tentang apa tuh? Ya itu cerita tentang galau-galauannya zaman-zaman dulu lah. Masih ada galau zaman sih. Dituanginnya di dalam lagu Om. Oh. Galau apa lo waktu itu tuh? Ya galau-galauan anak-anak ABG lah Om. Cinta-cintaan gitu. Dan lo ngerasain itu ya? Ya ngerasain lah. Waduh. Biar kayak anak-anak sekarang kan tahu nih galaunya kayak gimana nih. Terus labelnya apa? Labelnya itu David Lee Project, DLP. Nah itu apa tuh? Itu David Lee Project, yang punya namanya memang David Lee. Nah ini ya kita kerjasama lah sama dia. Lo di David Lee juga? David Lee juga. Salah satu owner kan? Ya join lah bareng sama. Oh join lah. Enak banget ya rilis sendiri di itu sendiri. Terus sekarang tuh lo berarti lagi promo-promo apa gimana? Iya lagi promo-promo, terus sambil ada kegiatan-kegiatan juga ya, sampingan-sampingan lo. Si digitalnya ini udah di view berapa orang? Yang download dan segala macam. Kan lo jual digital kan ya? Kalau udah berapa itu? Download ya ini juga di luar ekspektasi ya, jadi awalnya kita ya saya jujur ya maksudnya lihat pendatang baru dan maksudnya nggak punya ekspektasi tinggi loh gitu. Tahu kemarin ini 2 minggu ini udah hampir 6.500 orang gitu. 6.500 orang yang download viewer YouTube. Ya, YouTube. Oke. Juga subscribernya juga naiknya dari 300-an sekarang udah 600-an sekian. Udah 600-an sekian. Oke. Terus ya unexpected aja, terus di TikTok juga mulai dipakai sama orang lagunya gitu. Untuk konten-konten mereka itu juga unexpected juga Om gitu. Berarti kegalauan lo sama mereka ya? Iya mungkin Om ya. Viewers TikTok gimana? Viewers TikTok udah berapa? Nah itu di saya pribadi itu yang saya upload itu udah hampir 100.000 lebih. 100.000 lebih? Yang personal lo? Yang nonton ya. Yang nonton. Terus kalau untuk di kan ini sempat di-upload juga di akun orang juga nih yang tentang musik-musik gitu Om. Oh oke. Nah, itu udah 53.000 orang. 53.000 orang. Jadi 153 ya. Nah, yang download di iTunes atau Spotify? Itu saya kurang tahu. Soalnya itu kemarin yang register dari label kemarin. Oh, lo belum nanya ke labelnya ya? Cuman kemarin terakhir infonya yang download sekitar 100 sampai 300 orangan kurang lebih ya. Dan itu saya 100. Lumayan ya? Ya, yang itu 300 orang. Mantap juga. Iya. Dan unexpected kita bener-bener nggak ada ini pokoknya ya udah yang penting di upload aja.
dan nggak taunya ya alhamdulillah gitu loh. Basic seninya dari mana? Ya memang saya dari kecilnya memang hobinya musik gitu. Hobinya musik. Terus itu kemarin ini kan memang saya fokus usaha juga Om. Oke. Fokus usaha. Nah terus pas kemarin Covid kan banyak waktu luang nih Om kan. Jadi ya udah kita cobalah lo hobi-hobinya kita mulai kulik-kulik lagi Om. Oh gitu. mulai dari situ Mulai lo dari mau situ. pikirannya. Jadi lagu-lagu saya mulai saya ini lagi gitu. Gitu. Iya. Terus lo kan Kyoka ya. Kyoka itu dari Jepang ya menurut saya ya. Iya, saya turunan Jepang. Turunan Jepang. Iya. Tapi Muslim. Sebenarnya ini bukan hal yang apa? Banyak orang sekarang dari luar juga ke Korea segala macam jadi Muslim. Tapi kan kalau Jepang itu biasanya dia senang sama pendewaan gitu ya. Shinto ya Om. Situ gitu. Kiblatnya ke matahari Om. Lo mualaf apa dari awal sudah Muslim? Oke, papa saya Muslim, cuman memang waktu itu saya ikut mama. Oke. Ikut mama karena papa sama mama ini kan beda ya. Gitu. Tapi ya sampai sekarang masih sama-sama masih bareng. Jadi mualaf lo berarti sekarang? Saya mualaf. Oke. Saya mualaf. Jadi apa namanya? Dengan emang dari dulunya tuh hati saya tuh memang Muslim tuh rasa nyaman. Gitu. Oke. Rasa nyaman. Nah hal ini yang mengukuhkan saya tuh untuk ya udah saya Muslim. Tahun berapa tuh? Kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Oke. Lo pernah dibawa ke titik terendah gak? Banget Om. Nah, ini udah diceritain deh. Ya waktu itu kan basicnya kan kita ada usaha yang lumayan lah waktu itu ya. Usaha lumayan dan memang akhirnya harus disegel sama salah satu Instansi lah gitu. Oke. Disegel dan dari situ usaha saya pun waktu itu saya jual gitu loh. Saya sempat ada jual usaha saya, orang tua saya juga disegel. Orang tua lo disegel gimana ceritanya? Usahanya Oh iya. Ada sopan itu dong. Usaha disegel. Jadi apa namanya? Ya bukan orang titik terendah di nol Om ya. Saya titik terendahnya di minus. Nah itu seru tuh. Pas di minus itu saya kehilangan temen. Jadi temen tuh kayak ya nggak semua sih, nggak semua. Jadi ya yang biasa quote di TikTok tuh bener Om gitu loh. Jadi kalau pada saat kita susah tuh baru kita tahu mana teman mana enggak gitu loh. Iya benar. Jadi ada yang ngindar, ada yang ini. Dan dari situ saya bukannya malah mendapatkan sisi positif, malah negatif Om. Saya mau bunuh diri. Yang kedua Depresi berat berarti. depresi berat. Yang kedua saya ngerasa bahwa gue udah gagal nih dalam hidup. Depresi berarti ya. Udah total gitu. Dan ya boleh bilang minus artinya kan gila ya utang. Rasanya udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah habis itu ya itulah fungsinya, salah satunya fungsinya agama itu ya. Jadi saya coba ya udah begitu biasa orang memang larinya ke Tuhan ya. Pasti ke Tuhan kan gitu. Ya udah saya coba sujud lah ya, sujud. Oh lu udah Muslim saat itu? Udah Muslim. Jadi saya sujud gitu. Nah, dari situ saya ngerasa nih bahwa kok adem ya gitu. Maksudnya dalam arti walaupun keadaan seperti ini kayak hati tuh beda aja gitu kayak ada yang nguatin gitu dari dalam kan gitu. Terus kan orang tua saya juga dalam keadaan sikon yang mungkin tekanan juga Om ya, maksudnya kan namanya tempat disegel kan langsung kaget gitu kan kehilangan ya pasti kan saya nggak bisa ngerepotin siapa. Saudara ada yang bantu, ada temen pun ada, cuman ya balik lagi kan ke diri sendiri ya, kita nggak bisa ngandelin orang lain ya gitu. Benar. Habis itu dan itu tidak bisa sekuat sama Allah bro. Oh iya betul. Iya kan? Setuju. Dia yang punya segala-segalanya. Iya, bener kan? Betul, setuju. Kalau itu saya setuju 1000% malah. Karena saya udah ngerasain kan. Habis itu ya habis saya ini ngerasain minus itu, saya mau bunuh diri segala, ya istri saya berusaha nguatin saya bahwa ya udahlah, mungkin emang ini jalan kita harus ngerintis lagi semuanya gitu. Orang ngerintis dari nol Om, saya ngerintis dari minus. Ini keren nih. Nah, habis itu saya coba jalanin usaha saya sendiri nih sama teman kan. Nah, gagal. Lagi keadaan minus gagal loh. Habis itu ada nih satu usaha nih berhasil nih, saya pinjem PT-nya saudara saya lah gitu.
udah ada hasil nih om, dan hasilnya lumayan waktu itu. Nah kita kondisi minus kan hasil berapapun lumayan. Seneng om. ya. Ini hasilnya sampai ratusan juta om. Oh, seneng banget ya. Seneng banget om ya. Duitnya dibawa kabur. Oke tuh. Udah gitu. Enak tuh. Udah duitnya dibawa kabur dan itu uang itu sengaja saya nggak ambil karena saya tuh sedang mempersiapkan untuk anak saya yang kedua lahiran. Oke. Berarti pas masalah lo udah ada satu ya, satu anak ya. Oke. Untuk anak saya lahiran. Dan ternyata uang itu nggak mau dikasih om ke saya om. Jadi saya benar-benar uang itu ya gimana ya, pasang badan gitu loh dia kayak udah gue nggak mau tahu, pokoknya ini uang kayak bukan hak lo gitu loh. Padahal itu hasil kerja saya murni sama teman saya. Saudara. Nah, yang quote itu bilang uang itu tidak ada saudara, bener juga om ternyata om. Tapi masih ngobrol nggak sama saudara itu sekarang? Udah nggak sama sekali. Udah putus deh makanya ya. Karena kan udah nggak ada trust lah om gitu. Mungkin lo bisa tegur, lo apa kabar, untuk menjaga silaturahmi sebenarnya. Buat saya gini sih om, dia tahu waktu itu karena mama saya, nenek saya sama istri saya datang 2 hari sebelum lahiran, datang ke rumahnya. Maksudnya ya udahlah berapa aja mau dikasih hasil kerja suami saya untuk. Lalu ada itikat baik ke saya gitu. Oh enggak, gue bisa. Oh ya udah kalau gitu udahlah nggak apa. Saya yakin Allah nggak mungkin ngasih cobaan di luar dari kemampuan kita. Nah dari situ saya nangis tuh. Jadi istri saya kan udah sakit-sakit tuh, saya nangis pas di rumah sakit tuh, saya nangis tuh di luar. Jadi istri saya nggak tahu saya nangis di depan, saya cuma jerit, ya Allah ini saya mesti gimana lagi ya gitu. Saya udah nggak tahu mesti gimana gitu. Dan ya kalau kita ngomong apa miracle loh miracle, tahu-tahu ada saudara yang bantu, sampai ada teman-teman yang saya nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka om, ya dia dari instansi juga gitu, ngebantu juga, dan ada beberapa kerjaan saya yang dulu saya anggap maksudnya udahlah, saya kan memang orangnya kan nggak mau yang ini kerjaan gue udah beres ini, nggak, pokoknya kalau memang itu rezeki saya nggak akan kemana lah gitu, itu kebayar semua, lunas tuh. Ke lo pribadi ya, bukan ke dia lagi kan? Bukan. Ke lo pribadi. Karena itu kerja saya pribadi. Ya sampai waktu di dalam perut tuh kan saya ngomong sama anak saya tuh, nak cepet ya kasihan mami nih, sakit gitu kan. Karena kan kalau makin banyak masalah kan biaya makin bengkak tuh. Iya. Bener banget. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah jeda 10 menit dokter pun kaget itu lahir om. Lahir 10 menit dan cepet om. Enggak ya pokoknya enggak ribet-ribet kayak awal gitu ya. Gitu loh. Nah habis itu anak itu memang sekarang itu kayak punya apa ya, ikatan batinnya tuh jauh lebih dalam karena saya tuh pas anak saya lahir tuh saya sedih banget kan, maksudnya nah papa ini udah siapin sesuatu buat kamu gitu. Oke. Cuman dengan semena-mena tuh benar-benar cuman ya udah diambil orang gitu aja udah gitu. Gitu loh. Ya kurang lebih itu loh. Dari cerita lo tadi nggak tahu ya, gue sense seems like you very emotional. Dari cerita lo tadi ya. Kalau lo ketemu sama orang itu, lo maafin dia nggak sih sebenarnya sampai sekarang? Kalau dari sisi batin saya maafin. Lo maafin, lo biasa untuk apa kabar gitu, biasa aja. Tapi untuk kekecewaan itu yang mungkin belum. Tapi kalau untuk maafin saya sudah maaf. Dalam arti clear, kalau misalnya ketemu nggak apa-apa, santai aja gitu. Sudah, cuman ya saya anggapannya saya sudah tidak kenal dia. Karena ya itu om, karena saya lukanya itu untuk anak istri saya om gitu. Iya, saya siapinnya itu om gitu, masalahnya bukan buat saya gitu loh. Itu sepupu lo berarti ya? Bukan, itu om jauh sih. Oh, om jauh. Oke. Nah, tadi kita ngobrolin Kyoka ya tadi ya. Kakek lo berarti ya? Marga itu kan nama marga ya? Dari papa ya, dari marga. Marga kan itu ya? Itu kalau nggak salah dia itu tentara Jepang ya? Iya betul, tentara Jepang. Nah tentara Jepang itu ada 2 ya, ada yang ke Pasifik tahun 41, sama ke Indonesia atau Singapura tahun 42. Iya. Nah itu dia yang mana nih? Kakek itu yang ke Singapura. Singapura, itu yang tahun 41, yang Pasifik apa yang 42? Kalau untuk yang pastinya saya kurang paham nih om sebenarnya. Cuman
Yang saya tahu itu intinya kakek saya itu benar-benar murni, dia itu tentara yang menjaga istana Kaisar Akihito. Oke, pas pampresnya itu. Pas pampresnya lah gitu. Sekarang itu pas pampresnya. Jadi dulu itu zaman dulu itu di satu kota itu dia itu satu-satu yang terpilih. Di satu kota. Di satu kota itu, satu kota kecil itu. Oke. Satu kota kecil itu dia yang terpilih Untuk jadi pas pampres untuk bisa untuk jaga di istana. Oke. Ya, di istana itu kan sangat membanggakan tuh. Nah, akhirnya karena dia berprestasi, diutuslah dia untuk berperang di wilayah Asia, khususnya memimpin. Berarti di bawahnya Yamashita Tomoyukui. Iya. Di bawahnya langsung berarti. Di bawahnya langsung. Kan yang nyuruh ke itu kan Singapura dia yang lead ya. Betul, dia yang lead. Oke. Di bawah langsung kalau nggak salah ya, dia waktu itu membawai sekitar, kan yang turun kalau nggak salah 15.000 pasukan. Dia membawai 5.000 pasukan. Oke. 5.000 pasukan itu seingat saya, dan itu pun cerita dari paman saya ya, yang memang ikut kakek dari lahir kan, sama dari kakek saya sendiri waktu kecil. Jadi memang dia itu ditugaskan, dan satu keluarga itu memang mengabdi sama Jepang sampai mati. Yang laki ya. Satu keluarga itu. Jadi dia 6 bersaudara, yang lakinya itu semua jadi tentara, itu mengabdi sama Jepang sampai mati semua. Kayak kita bilang apa tuh, yang bom bunuh diri itu loh. Iya. Sampai segitunya. Jadi memang loyalitas mereka itu sama Jepang itu tanpa batas. Ya. Oke. Terus lo bisa ceritain banyak mengenai kakek lo tuh, karena seru ya, kayak misalnya dia sampai Singapura tuh gimana dan segala macam. Iya, saya tahunya sebatas cucu nih Om ya, nggak apa-apa. Oke. Tapi lo ketemu kan? Sempat ketemu, OTSD sempat ketemu, sempat berbincang-bincang juga. Cuman waktu itu memang kondisinya dia bahasanya itu udah kurang jelas Om gitu. Iya. Karena udah tua banget kan gitu. Bahasanya bahasa apa? Dia bahasa Indonesia, bahasa Jepang? Jepangnya rata-rata bahasa Jepang. Bahasa Indonesianya pelok banget. Lo ngerti bahasa Jepang berarti? Sedikit lah, nggak banyak. Karena jarang dipakai. Google Translate tuh. Main aman. Terus gimana kakek lo tuh? Jadi kakek saya itu tentara yang dikirim ke Singapura, memimpin 5.000 pasukan, dan waktu itu dia nyebrang lah tuh ke Pulau Sumatera Om. Dia nyebrang ke Pulau Sumatera karena memang banyak pasukan yang sudah meninggal mungkin Om. Di yang pas perang Singapura itu. Menang kan, tapi kan sempat menduduki kan? Iya, sempat menduduki, betul. Menang, habis itu dia nyebrang karena mungkin anak buahnya banyak yang, karena kakek saya pun di lutut sebelah kiri ya kalau nggak salah itu nggak punya tempurung, sama di bokong sebelah kanan tuh hilang dagingnya. Waduh. Jadi itu ceritanya dari paman sama kakek saya, sama itu kena mortarnya Belanda di Indonesia. Mortar Belanda. Jadi waktu itu dia masuk hutan, ternyata ada kayak ranjau darat atau apa itu, jadi 2 anak buahnya dia itu meninggal, ususnya keluar. Dan dia kena percikan itunya, jadi dia nggak punya ini sama ini. Percikan doang tuh. Percikannya doang. Dan saya nggak tahu gimana rasanya. Terus ke Sumatera. Sumatera karena mungkin kondisinya juga dia terluka gitu. Jadi dia dicarilah tuh sama pasukan dari Singapura, dikembalikan lagi ke Singapura untuk recovery Om. Sempat dibawa lagi ke Singapura. Oke. Habis dari Singapura itu recovery. Nah, dia balik lagi Om. Jadi orang Jepang itu benar-benar mengabdi sama Jepang itu sampai mati kan. Jadi begitu dia recovery, dia nggak pulang ke Jepang. Dia balik lagi ke medan perang. Dia balik lagi. Nah, ternyata pas dia balik itu dia sudah menemukan bahwa tempat persembunyiannya dia nih Om. Di daerah Sumatera ini, karena kan di Singapura ini udah kacau semua nih Om kan, cerita gitu. Jadi dia ke Sumatera tuh. Dia ke Sumatera tuh di perang gitu. Nah, pas dia di sana itu ketemulah sama nenek saya Om. Teman nenek nih ya kan. Bulir-bulir asmara nih. Bulir ser-ser ya. Set nih, Aceh nih cantik juga nih. Terus nikah lah. Dia sama nenek, lahirnya paman saya nih yang pertama.
Yang kedua tuh papa saya. Oke. Dan singkat cerita nih Om, ternyata kakek saya itu sudah tidak mau balik ke Jepang lagi karena kan memang mengabdi diri kan sampai mati kan di medan perang kan. Dan ternyata dia umurnya panjang gitu. Nah dia menitik beratkan bahwa setelah nikah sama nenek nih Om ya, dia menitikkan beratkan bahwa udah gue di Indonesia, gue mengabdi sama Indonesia. Teman-temannya berbalik tuh. Teman-temannya ada yang semua stay di Indonesia, stay di Indonesia semua. Oh, semua Stay di Indonesia. Kenapa pada nggak mau balik? Karena mengabdinya kan sampai mati. Jadi kalau balik emang harus mati. Kalau mengabdi itu kan sudah istilahnya udah perjanjian kayak seperti perjanjian darah gitu loh. Bahwa ya darah gue yang keluar ini perjanjian gue dengan kaisar. Iya, berarti kalau dia balik mati harus mati kan? Malah jadi pengkhianat mungkin Om. Saya juga kurang paham di sini ya. Cuman kalau buat saya logikanya kayak kalau balik ya kan gue udah nggak sesuai janji nih kan. Janjinya kan. Lo ngapain balik ke sini? Iya, gitu, kan sudah mati kan medan perang gitu. Iya. Benar. Nah, terus berapa lama di hutan lo tahu? Wah itu saya kurang tahu. Katanya sampai dia nggak tahu kalau Indonesia itu udah merdeka. Dia sempat kayak nggak tahu bahwa Indonesia itu udah merdeka, itu memang cerita dari nenek sih. Cuman kalau itu cerita persisnya seperti apa saya kurang paham kondisi gue. Gitu. Terus deket apa sama kakek lo? Dibilang deket banget sih enggak Om. Saya tuh. Dibilang deket banget sih enggak. Cuman ya namanya antara cucu sama kakek ya kadang kan suka ngajakin main. Iya. Dan juga saya juga aneh juga kan kalau dia jalan kan suka kayak pincang gitu kan. Iya, lo SD kelas berapa? SD kelas Pas dia meninggal tuh 5 ya. Oh, berarti masih seger banget dong lo. Iya, masih Inget masih banget ada kan? memori ya. Iya. Masih ada, dan waktu dia meninggal di kasur pun saya datang pun masih lihat dia. Muslim dia. Iya, dia sebenarnya kalau saya yang ngomong apa adanya dalam arti saya yakin di hati dia tuh masih Shinto. Oh, jadi Muslim hanya untuk menikahi. Ya, gitu, untuk menikahi sama ya, dan memang anak-anaknya pun memang semuanya diajarannya Muslim karena kan lahir di Indonesia semua. Dan nenek saya Aceh. Oh iya. Aceh, di Mekah. Tapi lo nggak ada Aceh-Acehnya. Iya, itu dia yang aneh. Suka lain gitu. Nah, terus lo tahu budaya harakiri kan ya? Iya. Itu lo ngerti nggak sih maksudnya? Itu katanya menjaga pride ya, tapi lo bisa menjelaskan itu nggak? Jadi gini Om, kalau saya nggak belajar banyak tentang itu Om, tapi ini sepengetahuan saya aja Om. Yeah. Jadi dalam artian orang Jepang itu mungkin karena dia menganggap kaisar itu setengah dewa gitu. Oke. Kaisar itu setengah dewa, jadi apa yang dikatakannya itu boleh dibilang kayak sebuah kebenaran gitu kan. Makanya dari historical itu mereka itu yang dibangun ada yang pertama loyalitas. Oke. Karena orang Jepang itu kan workaholic. Itu loyalitasnya, kesopanannya. Itu kan karena budaya dia kan kerajaan kan. Ya lah ya kayak kita di keraton lah, kita datang keraton masih. Iya benar. Gitu, nah makanya itu mungkin dari situ kalau misalnya kita sudah tidak bisa megang komitmen, lebih baik saya mati. Oke, itu menurut mereka tuh ya? Ya menurut mereka seperti itulah. Jadi daripada gua malu lah karena sudah ingkar janji gitu kan, atau nggak sesuai dengan komitmen, potong jari atau akhir. Potong jari yakuza kan bro? Potong jari gimana? Ya cuman kan sama aja kan mengorbankan sesuatu kan. Oh itu pokoknya harus mengorbankan sesuatu, whatever it is. Tapi itu ternyata budaya yang sangat kuat ya di. Iya. Tapi kalau sekarang udah enggak sih. Sampai orang-orang umumnya sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Sekarang udah modern ya. Kebetulan adik saya di sana. Oke. Adik saya stay di sana. Oke. Dan sekarang ya sudah banyak berubah, udah lebih modern. Cuman banyak yang tidak mau merit malah. Karena udah, ya mungkin itu karena loyalitas kan. Jadi kerja pun loyalitas tanpa batas gitu. Jadi workaholic gitu loh, kerja gitu, karir sampai nggak mau mikirin keluarga kali. Lu kenapa nggak mau sama cewek Jepang gitu ceritanya? Mau nggak ya? Ntar bini gue marah nih. Karena kan kalau orang Indonesia kan ngelihat, wah
wah ini turunan Jepang nih kan kayaknya gitu ya. Ya mungkin bukan jodohnya Om. Tapi bisa kan sebenarnya kan. Ya bisa aja, cuman memang saya lebih, ya kebetulan ya saya sama keluarga saya ini memang cinta Indonesia loh. Iya. Kita lebih nyaman di sini sih. Lebih nyaman di sini, dan juga memang kehidupan saya dari kecil, saya lahir udah di Indonesia. Ya. Jepang muslimnya gede. Banyak Sekarang banyak ya? Dan semakin banyak, luar biasa itu, subhanallah. Benar loh. Sekarang masjid-masjid pun besar-besar di Jepang. Dan kita nemuin muslim di sana tuh udah bukan hal yang tabu ya. Udah bukan hal yang aneh lagi ya. Bukan aneh lagi. Jadi emang udah banyak sekarang. Dan bahkan teman-teman saya juga ada beberapa di Jepang juga muslim. Harusnya mereka lebih pengen nikah ya sebenarnya. Iya dong, kalau dari muslim kan ajarannya harus lebih pengen nikah, kan? Dibanding. Kalau itu saya nggak tahu motivasinya. Cuman kelihatannya memang murni mereka pengen masuk muslim. tapi menarik juga ya, kenapa mereka nggak mau menikah? Kalau apakah karena mereka takut lonjakan populasi atau apa gitu? Kalau sampai detail itu saya kurang paham. Cuman memang kalau saya lihat budaya kerjanya yang sangat luar biasa sih mereka. Mereka tuh kalau kerja tuh udah fokus ya memang gila-gilaan gitu. Jadi kayak nggak ada ya kerja itu udah bagian dari hidup gitu loh. Ada nggak di darah lo tuh budaya kerja kayak gitu? Banget. Banget Om. Saya kalau nggak kerja sehari tuh kayak malah badan merasa sakit gitu loh, malah gelisah. Nggak gitu. enak. Iya. Bro, kita balik lagi ke musik lo tadi ya. Lo mau rilis single kedua? Ya, insya Allah nanti mungkin bulan Agustus lah mungkin mau rilis. Itu ada Jepang-Jepangan juga? Nuansanya. Oke. Nuansanya agak sedikit Jepang. Halo. Iya. Oke, gua kesana ya. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bro. Ya Allah, sehat nih. Ya, gimana ya? Ini temen-temen gue nih. Oh iya iya. Lagi. Ini saking baiknya gue pesenin lo nih bro. Langsung nih kan. Gila langsung nih. Dari mana? Dari keluarga baik-baik ya. Gak apa-apa nih, gue berapa ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, Ini. Lo lupa juga ya? Iya, gua doang ya enggak ya. Oh iya, gak apa-apa. Nah, tadi gue habis dari rumah dia, ya kan, lagi jalan gitu, lagi take di situ bro. Terus ya agak sedikit disturbing lah ya di rumahnya, gitu maksudnya. Dari luar sih rumahnya dia sih enak kan. Ya udah, pindah aja kemari. Rame. Rame. Gua telepon lo, dia punya ide. Udah deh di tempat temen gua aja di Bjorn Cafe di Bjorn Ironside nih daerah mana? Permata Senayan. Daerah Permata Senayan. Akhirnya di sini gitu. Enak tempatnya lo di sini, bro. Lo kena di mari. Gue terlihat lu ya. Iya tadi gue ngobrol-ngobrol, kan dia silsilahnya oke lah ya, maksudnya dari keluarganya oke, dia juga musisi juga gitu. Musisi lu? Ya. Nah lo ngobrol deh, gue pesen dulu ya. Genrenya apa musisi? Ya sejauh ini masih genre-genre pop lah. Pop. Belum keluarin idealisme belum. Apa udah lama nih? Gitu ya. Kalau main musiknya. Kalau hobinya udah kurang lebih dari SMP loh, udah hobi musik. SMP. Iya. Apa lu vokalis? Basis? Apa kita Dibilang spesialisasi, mungkin dulunya drummer. Dulunya Oh. sempat main drum, Ah. terus belajar keyboard ya, belajar gitar ya. Wah, Tapi semua dong. ya sebisa-bisanya aja lah. Terus sekarang apa? Vokalis kah? Sekarang nyanyi. Vokalis. Iya. Karena dulu pernah diceburin nggak sengaja, sempet seminggu lah ya, sempet nyanyi di salah satu kafe lah di daerah Jakarta. Ya lu bisa bayangin diceburin tapi di kafe. Bukan di kolam renang bro. Iya kan? Bener ini apa namanya? Apa harus multi talent sebenarnya. Jadi aku waktu itu vokalis gua mendadak sakit. Bukan mendadak dangdut.
harusnya mendadak dangdut sih. Minum Ki, santai. Nah, terus? Jadi mendadak sakit, dan waktu itu posisi gue di drum, terus dia bilang, udah deh lu gantiin dulu deh Pak. Iya. Nah, minuman gue nih. Lecitinya Pak. Sip. Di, lo minum apa di? Ini bukan minuman lo. Iya. Dek, Ah, Cappuccino-nya satu ya Pak. Jadi di itu dulu di. Nah, Bion emang ini ya, bagus di. mantap dia. Terus. Ya diceburin. Ya udah dari situ kan nervous banget tuh, biasa di belakang drum drumnya. Itu di belakang drum. Demam panggung lah. Demam ya. panggung. Langsung malaria saya tuh. Tapi akhirnya gantiin vokalis ya akhirnya. Yang gantiin tuh selama 3 hari waktu itu. 3 hari. Ya udah, tapi ya karena waktu itu masih sekolah dan lain-lain gitu, jadi ya biasa lah orang tua kan ngarahinnya gimana caranya supaya sekolahnya bener dulu. Padahal sekolah juga nggak bener-bener amat. Nah, terus akhirnya lu bener-bener vokalis, terus-terusan jadi vokalis sekarang? Enggak, jadi kemarin ini kan sempat udah mulai luang nih waktu gara-gara covid nih kan. Jadi ya udah balik-balik lagi ke hobi lah, ya kan, isi-isi waktu pakai hobi. Ya alhamdulillah iseng-iseng ngeluarin lagu ternyata ya ada viewernya. Oh ini apa namanya, booming. Ya dibilang booming ya insya Allah lah. Iya. Cuma sejauh ini 2 minggu tuh dan 6.000 buat saya udah unexpected banget. Berarti ini solo dong nih? Solo, single sih. Oh single ya? Single dan Oh, solo. oke. Ya. Rencana mau bikin band apa tetap solo nih? Tetap band ada sih. Band ada Cuman ya? Kalau solo pakai -1 kayaknya saya enggak. Nah, itu Kurang serak kayaknya. Beda sejam ke Jogja. Beda sejam ke Jogja. Minum bro. Ayo. Aduh. Album pertama, single pertama nih berarti. Ya, single pertama ya. Judulnya Cerita Berdua. Cinta berdua. Nah itu baru rilisnya kapan? 2 minggu yang lalu. Oh, baru berarti? Baru 2 minggu lalu. Makanya di luar ekspektasi kan. Selamat dulu, Ya. selamat. Selamat apa nih? Jadi artis. Selamat Jadi artis. Aduh. Terus apa ini ya, waktu pas pertama di kafe lu nervous nih, ya kan? Nah, kenapa menjadi solo? Kan itu band tuh tadi itu. Nah, Ya itu om, awalnya iseng-iseng om. Kayak biasa di berita-berita kan awalnya coba-coba, ternyata enak jadi diterusin. nagih. Nagih berarti. Jadi awalnya iseng-iseng aja om, ngisi waktu, terus ya udah dirapiin lagunya, habis dirapiin ya udahlah iseng-iseng kita upload ke YouTube. Kebetulan kan saya ada kerja sama label. Oh, label. Boleh Disebutin nggak? boleh. Boleh. Temen saya labelnya David Lee Project. Tadi udah. Oh, udah tadi. Bukan nggak tahu. Gua kasih tahu. Oh, David kasih tahu juga. David apa? David Lee Project. Lee Project. Iya, David Lee Project. Dia ini emang musisi. Dia musisi. ya? Dia musisi. Dia bapaknya dulu tuh yang punya Nagaya Record, tuh yang punya lagu-lagu kayak Wih, lagu-lagu Nagaya lawas. Bener, Iya. zaman dulu banget ya. Iya. Dian Piscesa. Iya, benar. Lu apal banget zaman dulu. Jibles. Jibles Nggak tahu. Enggak, Dian apa? Dia banyak lagu daerah sih, lagu daerah. Kayak lagu Sulawesi gue kayak Polo Pakita. Oh, Itu ada di dia Mas. Naga Suara. Nagaya. Oh, Nagaya. Makanya Wah, haus nih. ya udah apa namanya? Ya udah Ki, rilis aja gitu kan singlenya gitu. Udah pas rilis, nyantai pas minggu pertama saya lihat kok udah 2.000. Ya udahlah kan saya pikir udah lah biasa. Ini terus naik sampai udah 6.000 lebih sih. Di YouTube deh. Di YouTube. YouTube. Ya di luar ini sih om, benar-benar di luar expect banget ya. Ya alhamdulillah juga ternyata lagu galau yang saya ciptakan banyak didengar orang. Tentang apa tuh? Galau. Ya galau dia lah pokoknya. Galau. Pokoknya galau standar pacaran ya. Apakah melo? Cinta-cintaan. Lebih ke- Oh, cinta-cintaan. Ya, biasalah standarnya anak-anak Iya, iya, milenial. Justru itu yang ini ya. Orang cari ya. Kena di hati berarti ya. Itu komen-komenannya, bang pas banget sama saya, relate banget. Oh ya udah bagus. Itu yang kena di hati. Nah, Ki, lu rencananya single kedua bakal dirilis lagi secepat ini apa nanti nunggu? Kemungkinan bulan Agustus ini udah rilis. Agustus? Iya. Berarti udah bikinnya udah lama dong? Ya lagunya saya bikin memang rata-rata saya bikin guideline tuh udah banyak. Oh. Bikin guideline tuh udah ada 7 lah. 7? Ini ide ini sendiri? Nulis sendiri, Hebat. bikin ini sendiri. Ya cuman memang musik saya tuh
apa ya musik-musik yang ya kalau di mata musisi mungkin bukan yang expert lah gitu loh. Tapi kan yang penting viewer lihat, cuan dapat. Ya. Kan sekarang nyari itu, idealis udah. Yang penting ya, ada sih berkarya dulu idealis lah, ya, berkarya berkarya. dulu. Bener ya? Betul. Apa bahasa lo tadi? Hah? Apa bahasa? Idealis. Hah? Ya, idealis. Gitu ya. Tapi sekarang nggak lihat idealisnya sekarang kan. yang Lihatnya penting- cuannya ya. bukan cuana loh, cuan. Cuman Kalau cuana teman kita itu. Wah, sama ininya tentang Enggak, kalau percintaan ini juga. Enggak. yang kedua ini saya lebih tentang waktu saya berbunga-bunga. Tentang kehidupan kah? Apa? Ya, cintanya. Cinta juga. Oh, Berbunga-bunganya lah. berarti continuity nih sama Ya. yang ini setelah galau. Ya. Ini baru endingnya Ya. ini. Kalau galau kan nggak boleh lama-lama, Iya, harus move on. Bener. jago nulis pantesan bahasanya juga cepet nih. Nimpalin. Harus cepet move on. Oke. Ya. Yoki aja. Udah ambil dia belum. Aduh. Ayo kemana nih? Oke Ki, lu kan udah produce nih berarti kan. Ada mentor nggak? Mentor yang bener-bener wah, gue sama ini nih diajarin nih musiknya gimana, cara ininya gimana gitu. Ada nggak siapa? Saya yang pertama pakai cara milenial nih. Cara apa? milenial itu belajar dari YouTube. Oh dari Ya, YouTube. dari Oke, Mbah oke. Google. Ah. Nah yang kedua saya ada sharing sama teman-teman lah. Oke. Sama Sama teman-teman. musisi juga. Sama ya dia juga vokalis, dia juga ada yang produser juga. Terus ada juga direferensi dari beberapa teman. Nah, sekarang ini pun lagi diarahin lah ya istilahnya ya, sama ada satu orang namanya Mas Putra. Mas Putra dia kebetulan pelatih untuk apa namanya vokal. Bukan dia Palamana Putra kan? Bukan. Oh bukan. Putra. Ini Putra. Putra aja. Ya, jadi saya lagi latihan sama dia juga ya untuk sekedar ini aja sih ya, untuk mengasah lah ya intinya ya, mengasah ya supaya lebih baik lagi gitu loh. Idola pemusiknya atau musisi yang lu idolakan nasional. Kalau band Ya. saya sukanya Muse. Muse luar ya. Terus habis itu Michael Rensuro, habis itu Lenny Kravitz. Wah, keren. Nah sekarang kalau di Indonesia nih siapa nih yang lu idolakan? Indonesia Agus Sasongko bukan? Agus Sasongko salah satunya. Salah satu ya. Gue lagi gak ada. Dia legenda ya, Legenda. Legenda hidup. Iya. Ya kalau sekarang yang saya iniin tuh palingnya Dewa ya. karena kan kualitas musiknya udah jelas lah dia kan. Yang saya suka dari Dewa tuh dia tuh apa ya, buat saya tuh lirik-liriknya kan tuh kan Iya, dalam banget ya. ya kan Mas Dhani sendiri kan saya lihat biografinya kan dia kan banyak dari Shakespeare dan lain-lain itu kan dia pelajarin. Iya, dan dia lebih ke tapi Queen deh, lebih suka. Queen. Nah, lu suka Queen juga nggak? Ya dengerin Queen Queen juga? Bee Gees, dengerin. Saya semua genre sih saya dengerin. Dari semua ya. Dengerin semua. Oke. Nih kita udah ngobrol panjang lebar ya, Iya. ngomongin musik kemudian. Ya kita udah nih. Apa yang belum lu achieve dan lu pengen achieve di hidup lu? Pertanyaan gue kalau gue lebih Deep dalam, ya? lebih Deep ya? dalam. Ini Deep nih. dalam ini. Rokok dulu lah. Oh boleh. Boleh rokok, boleh. Kalau gua nggak ngerokok. Soalnya deep banget nih. Izin Om ya. Ini biar bisa ini nih. Wah ini ternyata dalam banget ini. Dalam, Oke. emosional banget nih. Iya. Ayo. Jadi gini, saya yang belum saya capai itu, saya ngerasa saya belum ngebahagiain orang tua saya. Oke. Jadi perjuangan saya sampai apapun yang saya lakukan sekarang ini sebenarnya ujungnya saya pengen ngebahagiain oma opa saya sama kedua orang tua saya. Oma opa. Oma opa. Oke. Kenapa oma opa? Karena saya waktu kecil sempat hidup sama mereka. Oke. Jadi ya adanya saya sekarang ini bisa survive, saya bisa Struggle. ya, itu karena didikan mereka. Ya makanya niatan saya selalu gitu. Jadi gimana caranya, apa yang saya bisa, saya pengen coba untuk gimana supaya mereka tuh nanti tuh bisa saya bahagia.
ya versi saya ya. Kalau versi mereka mungkin udah gini. Cuman buat saya belum maksimal. Belum ada papanya. Kamu apa masih ada kan berarti? Ada yang dari mama papa masih. Dari mama. Lo sering ketemu? Masih sering banget. Dia proud banget sama siapa lagi? Banget. Survive Dari ya apa ya, banyak ini sih sebenarnya inspirasi saya ya, salah satunya ya opa saya. good influence. Iya, opa sama papa saya, dimana mereka berdua itu saya ngelihat tuh posisi mereka jatuh, mereka tuh nggak ada kayak goyangnya, bener-bener kayaknya yang ya sudah saya hadapi. Nah, hal ini yang jadi pembelajaran buat saya. Nah, kita lo pernah jatuh ya kemarin ya? Tadi kita cerita itu ya. Banyak orang-orang yang ninggalin lo ya bro. Iya. Lo mau ngomong apa sama mereka sekarang? Nggak apa-apa. Soalnya kalau saya gini, kenapa tadi saya bilang saya maafkan? Yang pertama gini, saya selalu percaya Allah tuh ada. Oke. Allah tuh ada. Jadi karena tugasnya manusia itu buat saya itu tidak untuk membalas. Kita Allah tuh cuman dari dulu, saya kan orangnya agak historical lah orangnya. Jadi saya tuh selalu berpikir gini, Tuhan tuh dari dulu sudah ada. Dari zaman kita manusia belum ada, dia sudah ada. Jadi dan Tuhan itu satu. Dia tuh tidak pernah untuk menugaskan manusia untuk membalas atau apa tuh. Kalau menurut saya ya, itu nggak ada Pak. Tapi dia selalu istilahnya memberikan petunjuk gimana caranya supaya kita dekat sama dia. Dan Allah tidak meninggalkan, Allah malah merangkul. Kadang-kadang nggak bener juga loh. Jadi apa? Dari situ saya nggak mau ngebales. Jadi saya diam aja, walaupun terkadang ada beberapa teman nganggep ya lu kan bisa balas, lu kan bisa ini, lu bisa ini. Cuman buat saya itu bukan jalan keluar. Jalan keluarnya cukup saya ngadu aja ke Yang Maha Kuasa. Saya yakin dia punya jalan keluar jauh lebih baik. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya lebih settle. Pengalaman hidup itu lebih menjadikan orang lebih wise, lebih dewasa, lebih. Karena percuma juga kita manusia ngebales pasti berbatas. Betul. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong Allah yang memberikan pelajaran ya, memberikan hidayah barulah ke mereka itu, saya yakin jauh lebih bisa membenarkan mereka juga. Masya Allah. Baru 2 kali dia bener. Pas keluarga lo jatuh ya? Iya. Lo tuh umur berapa ya? Saya 30-an. 28-30. Berarti lu sekarang 45? Sekarang enggak, sekarang kurang lebih 70-an Om. Sekarang berapa lo? Lebih tua dari kameraman kita. Kamar kita 65. Saya 30. Halo bro. Sekarang ini saya 35 ya. 36. Berarti itu 6 tahun lalu. Ya, kurang lebih 6 tahun. Lo mau nolongin apa saat keluarga lo jatuh sebenarnya? Ya sebenarnya niatan saya tuh secara ekonomi dan gitu, saya tuh pengen tuh bawa mereka nih jalan-jalan gitu, istilahnya bener-bener kan dulu kan saya yang dibawa jalan-jalan. Iya. Sekarang ini saya pengen berbalik gitu kan, mereka masih ada semua kan saya pengen pakai momen ini untuk Ke haji. Kalau kebetulan keluarga saya kan ada dari dua itu dua ya. kepercayaan jadi bawa jalan-jalan lah kemana Menyenangkan ya, orang tua. tapi buat papa saya jujur kan, saya buka aja nih di sini. Iya. Saya sebenarnya udah nyiapin buat papa umroh. Masya Allah. Saya udah siapin, cuma saya belum ngomong. Surprise ya. Iya, surprise. Jadi saya memang udah nyiapin. Cuman ya memang apa ya, tantangannya banyak Om. Tapi niat untuk kebaikan itu udah dicatat sama Allah. Catat. Udah dicatat. Ya, Allah kapan nih mengizinkannya gitu kan. Karena kebanyakan orang yang punya uang pun belum tentu berangkat. Tapi orang yang nggak punya uang bisa berangkat. Tapi lebih bisa lagi Allah dengan orang yang punya uang dan dia ingat akhirnya diterima sama Allah. Baru 3 kali dia bener. Nanti ya, ntar lagi dapat pendidikan. Botol. Aduh, hebat sebenarnya dia. Ini pertanyaan terakhir nih. Saat lo mau bunuh diri, Iya.
Kenapa saya mau bunuh diri? Karena saya udah desperate kan. Jadi saya ngerasa ya dulu kan boleh dibilang Sudah ya ada. kalau mau ngomong sultan-sultanan mungkin kategorinya saya udah di situ. Iya, ada ini lah ya, udah nyaman lah Ya, ya. cuman buat saya ya itu real memang yang orang tua bilang. Jadi kalau ada kehidupan berputar tuh real. Betul. Makanya kalau kita sombong, ya pada saat lo di bawah nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Betul. Nggak akan bisa ngapa-ngapain. Balik lagi kita ngadunya ke Allah Iya. ternyata. Nomor satu. Pertanyaannya ya, saat lo mau bunuh diri, yang pertama adalah di mana lo taruh Allah selalu. Yang kedua, apa yang membuat lo nggak jadi? Ini pertanyaan nih jadi gak pengen ngerokok nih. Dalam banget nih bener. Iya. Ya bertanya apa yang bikin gak jadi? Yang kedua Di mana Allah tuh lo ada. taruh Allah? Jadi gini. Saat itu ya. Jadi gini Om. Jadi salah satu yang bikin saya nyaman di posisi itu adalah sujudnya. Oke. Kenapa sujudnya yang saya suka? Nah, Pada saat kita sujud, kepala kita itu posisinya ada di paling bawah dibanding mohon maaf oke. kelamin kita. Oke. Betul. Posisi sujud. Jadi hal ini yang buat saya tuh benar-benar kita itu di hadapan Allah itu nggak ada apa-apa. Betul. Nah, dari situ pada saat saya merasakan itu saya memposisikan diri saya sujud. Oke. Karena memang seperti diarahkan kehidupan saya tuh lu tuh udah terlalu arogan. Oke. Sekarang karena Allah sayang sama saya, karena Tuhan sayang sama saya dibuat sujud. Oke. Jadi boleh dibilang posisi Allah itu ya sebagai mentor saya, sebagai orang yang menasehat, menuntun saya sampai menunjukkan kepala saya. Oke. Dan memang waktu itu saya ngerasain waktu saya sujud itu, wah sedih Om. Sedih Om. Jadi sujud waktu itu saya pernah sekali sujud itu dan nggak nyangka waktu itu saya cuma niatannya pengen tahajud aja gitu. Iya. Ya kan teman-teman bilang kalau memang ada hal-hal tertentu itu kita cek dulu, takutnya bukan dari yang benar kan. Jadi ada cahaya kecil dan ya udah saya terus ini aja terus berdoa gitu aja. Dan rasanya saya bakal zikir dulu. Itu cahaya makin gede, cahaya makin gede dan itu Om, emang bener Om, begitu kita nanti udah di sana, kita nggak perlu ngomong apa-apa. Itu dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu udah berhasil. Udah ini ya. Kebuka semua. Only cahayanya. Ini saya cerita mau nangis sebenarnya. Jadi dari situ saya memang udah langsung ya udah ini memang Jalannya Allah. gue harus bisa terima apapun. Toh ini Tuhan ini ada sama gue. Kenapa gue mesti takut? Nah dari situ saya mulai. Walaupun berubah saya jadi introvert. Oke, pas iya. Saya introvert. Saya ketemu orang takut, sampai sahabat saya merit pun saya nggak bisa datang. Karena saking Itu padahal baru lo berpikir mau bunuh diri itu ya? Iya. Melakukan itu ya? Jadi setuju ya bahwa Allah mengambil rezeki itu bukan berarti Allah itu jahat sama kita. Berarti Allah itu sayang sama kita. Kita disadarkan. betul. Alhamdulillah. Tumben bagus nih Didi. Ngomongin. Udah istiqomah ya. Insyaallah ya. Insyaallah istiqomah ya. Terusin belum selesai dia cerita. Iya, ya apa maksudnya juga. Iya. Jadi ya itu salah satunya ya boleh dibilang ya Allah itu sebagai mentor saya. Mentor secara hati Om ya, karena buat saya tuh apapun agamanya, Betul. semua itu pasti arahnya tuh gimana caranya Tuhan mau deket sama kita. Betul. Intinya itu sih. Betul. Nah, terus yang kedua apa tadi Om? Kenapa lo jadi nggak jadi bunuh diri? Apakah lo mikir karena wah gue punya gara-gara keluarga, istri sih, gara-gara istri sih gue punya keluarga Istri saya yang ngamatin. harus gitu. Saya nggak mikir itu Om, karena udah kalap sih. Karena udah Lo udah emang mau minum apa mau? mau terjun sih. Mos. Hah? Sudah mana? Dari apa tuh? Astagfirullah. Jadi istri benar-benar susah seneng Iya. sama-sama. Iya. Justru malah istri yang ngingetin ya. Iya. Wah, benar-benar beruntung. Iya.
Kalau nggak kita udah ngeliat Betul. ada sosok pria tergeletak di depan Terjatuh apartemen. dari apartemen. Iya, kalau nggak kita udah masuk koran duluan. Koran lampu hijau. istri ngomong apa tadi? Ya buat apa kamu kayak gitu gitu. Toh, Oh lu mau lompat ditarik sama dia gitu? nggak ditarik sih, jadi Hampir didorong. apa Enggak, sih, kalau udah mati. saya tuh udah di itu udah di kerangkeng gitu, terus dia ya memang betul dia narik waktu itu dia narik. Terus, ngapain kamu kayak gini gitu, memang Oh udah mau balik begitu bro? udah mau Ya kan Allah. lompat. Udah kaki udah mau ke atas. Kaki Mau ke udah atas. gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi ya saya bilang kamu ngapain kayak gini gitu, itu cuman kamu lagi emosi aja, karena kan memang bawaannya kan kalau gitu kan serba emosi om ya. Nah kita kayak nggak nerima sama keadaan ya. Terus pas ditarik itu ya nangis sih, maksudnya saya ngomong Udah kalap banget. saya tuh udah kalap, saya tuh udah bingung, saya tuh mesti gimana lagi, dan malu kan gitu. Iya. Malunya tuh kayak ya nggak bisa terima lah sama keadaan. Malu juga. Mau Sebenarnya- mundur nggak jadi bro ya kan gitu. Sebenarnya gini, masih banyak di luar yang seperti itu. Tapi ini kan menginspirate benar-benar orang yang banyak di luar yang gue rasa yang benar-benar orang yang mengalami juga kali Iya, ya. betul. Jadi benar-benar harus pasangan juga membantu juga. Iya. Dan sekali lagi ini kan hidayah sebenarnya. Bener. Hidayah. Kan lo happy sekarang? Iya. Udah 5 berarti bener ya? Udah 5? Udah 5 bener. Dapat teh botol dong. 2 lagi berarti bener. Buat kado ya, buat kado. Lo happy sekarang? Happy banget, happy, dan saya nyaman sama kehidupan saya, dan alhamdulillah juga saya setiap langkah saya usahakan ada doa. Ada apa? Ada doa. Doa nomor satu. Ya selalu menyertakan Allah di setiap kali. Dan la haula wala quwata illa billah. Pasrah sama Allah apapun. Rifki Kioka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.